Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Yosifat Trianti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator-inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Nah, sahabat inovasi, di podcast kita kali ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita, tentu saja dengan inovasinya, yaitu inovasi digitalisasi arsip di bidang ketatausahaan SMA Negeri 5 Sekayu. Nah, seperti apa ini inovasinya? Saat ini kita telah kehadiran seorang narasumber inovatif tentunya, yaitu Ibu Dr. Randa Nuraini MSI. Langsung saja kita sapa. Selamat datang Bu Nur. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat selalu tentunya Bu ya. Alhamdulillah. Oke, baik. Nah, Ibu Nur, ini tadi kan sudah disampaikan bahwa Ibu ada satu inovasi nih, tentu saja di bidang kearsipan sepertinya Bu ya. Nah, ini inovasinya seperti apa dan apa yang menjadi latar belakang munculnya ide kok ingin membuat inovasi ini? Iya. Jadi langkah awal itu masalah kearsipan itu sering bermasalah. Itu angka awalnya di sekolah kami, mungkin di bidang-bidang lain juga, di kantor-kantor ya atau sekolah-sekolah lain. Kemudian kita ternyata selaras juga dengan visi sekolah. Kita punya visi pasti. Itu pasti itu berprestasi bidang akademik, kemudian berprestasi bidang olahraga, karena siswa kita itu siswa atlet Musi Banyuasin. Kemudian ada visi kita tuh akhlak ya, kan akhlak anak. Kemudian setara, artinya kita tidak membedakan antara bapak atau ibu-ibu untuk berprestasi atau putra atau putri yang mau berprestasi. Kemudian teknologi. Betul. Nah, ini yang penting, mungkin yang sekarang sering digalakan tentang teknologi. Kemudian yang iman. Jadi dari visi sekolah kami tentang teknologi, menguasai teknologi, itu juga sekaligus kita lihat ada program dari Kemdikbudristek, itu masalah di percepatan digitalisasi sekolah. Kita juga selaras dengan visi dari Gubernur Sumatera Selatan, itu Smart City. Maka kami SMA 5 Sekayu untuk menyelesaikan permasalahan tentang kearsipan, mencoba mengembangkan inovasi tentang digitalisasinya, itu tentang kearsipan ketatausahaan. Untuk langkah awal kami itu baru di bidang persuratan dengan data guru dan pegawai. Untuk sekarang kita sudah mengembangkan untuk pengarsipan yang lain, tapi untuk yang awal ini supaya agak hasilnya agak bagus, kita baru fokus kepada 2 item tersebut. Oke, baik. Jadi memang ini program digitalisasi ini memang sudah selaras tentunya Bu ya, dengan visi misi sekolah, visi misi gubernur tentunya ya Bu ya, dan juga mungkin visi misi dari Kemdikbud juga ya. Nah, ini disebutnya bahwa inovasinya ada digitalisasi. Nah, ini digitalisasinya bentuknya seperti apa? Apakah Ibu di sekolah itu ada suatu aplikasi ya, membuat aplikasi atau seperti apa? Jadi kita di situ tidak membuat aplikasi khusus, karena kalau sekolah kan sering keterbatasan dana Bu ya. Kalau ada yang gratis, kenapa kita mau buat aplikasi khusus? Nah, kebetulan Kemdikbudristek itu memberi sekolah, seluruh warga sekolah, jadi bukan sekolah, mulai dari siswa, mulai dari guru, kemudian ke tata usaha, itu ada akun belajar ID. Ya, ada akun belajar ID. Akun belajar ID itu banyak fitur yang bermanfaat. Misalnya kalau di proses belajar mengajar itu ada Classroom Reset, kemudian ada Google Meet. Nah, ada lagi satu yang sangat bermanfaat saya kira untuk penyimpanan data kita, yaitu Drive, yang kita sebut dengan Drive akun belajar ID, di mana penyimpanannya itu sangat tidak terbatas. Jadi mau berapapun kita simpan, mau sampai 10 giga, jadi tidak ada keterbatasan penyimpanan. Maka kami berpikir kenapa tidak memanfaatkan ini tidak hanya di proses belajar mengajar. Jadi kita manfaatkan di bidang kearsipan yang selalu bermasalah di sekolah. Jadi di sekolah itu kadang-kadang guru atau tata usaha atau siswa yang butuh arsip kita ambil, tidak dikembalikan, itu sering hilang. Dan kita sering berpindah tempat, itu juga menyebabkan arsip yang hilang. Maka dengan latar belakang itu kita canangkan program digitalisasi pengarsipan
bidang ketatausahaan yang kita buat teamwork yang mengerjakan proses-proses itu, karena proses itu kan perlu kerjasama semua pihak. Betul. Kegiatan atau hasil itu tidak akan optimal kalau hanya sekali. dipikirkan oleh satu orang. Ya, Betul makin sekali. banyak orang itu makin bagus hasil yang kita Oke. dapatkan itu. Oke, baik. Nah, tadi dibilang bahwa memang untuk mendapatkan suatu hasil pekerjaan yang tentu saja yang seperti yang kita harapkan itu tidak bisa dikerjakan oleh satu orang, Bu. Tentu saja ada tim tadi juga disampaikan. Nah, ini siapa aja yang terlibat tim-tim ini? Ya, kebetulan kalau tim untuk pihak sekolah, jadi seluruh warga sekolah itu terlibat, baik guru maupun tata usaha, kemudian siswa juga untuk bidang-bidang arsip, kemudian sosialisasi. Juga kita ada dukungan dari ini Diknas Provinsi, jadi Bapak Reza Palipi juga mendukung program kami, karena kami kebetulan sosialisasi pas Pak Reza datang ke Musi Banyu Asin, kita sosialisasi di ini MKKI sekolah supaya program kami itu bisa dimanfaatkan oleh sekolah lain. Kalau sekolah ngomong kami tidak ada dana, itu tidak ada permasalahan masalah dana, karena itu gratis dari Kemdikbud kan programnya, jadi tidak ada kendala. Barangkali kendalanya kalau sekolah itu agak jauh di perkotaan, barangkali kendala internet sinyal itu saja. Nah, tapi itu tidak terfokus di sekolah. Kalau memang kita mau mengarsipkan kan bisa pada saat-saat tertentu pada saat sinyal itu ada. Hanya kalau terus-menerus mungkin agak sulit untuk di daerah tertentu. Kalau sekolah kami alhamdulillah kita berada di tengah kota ya, untuk sinyal itu bagus, walaupun kadang-kadang ini terkendala tapi umumnya bagus. Dan sekolah juga punya WiFi, selain guru juga punya data tersendiri, siswa punya data sendiri, sekolah juga menyediakan WiFi dan peralatan yang dibutuhkan untuk proses digitalisasi. Oke, baik. Jadi memang sudah inovasi ini tidak hanya didukung oleh orang-orang di sekolah, tapi sudah mendapat dukungan dari Diknas Provinsi Sumatera Selatan. Iya, termasuk Diknas Kabupaten juga mendukung program kita sosialisasi dengan Bapak Kepala Dinas. Karena sekolah kami itu bekerja sama dengan pihak Dispora. Sekolah kami untuk sementara ini, kalau dulu tuh sekolah kami itu sekolah atlet ya, tapi sementara mungkin karena Sumsel sudah punya atlet, jadi kita akan menjadi sekolah umum. Tapi sementara ini sampai hari ini sekolah kita itu siswanya ada atlet Kabupaten Musi Banyu Asin. Jadi kita juga mendapat dukungan dari Ispopar Kabupaten Musi Banyu Asin. Jadi banyak pihak yang mendukung. Banyak pihak yang mendukung dalam inovasi ini tentunya ya, Bu ya. Nah, ini kan tadi dibilang menggunakan Drive ya. Apakah ini sudah ada satu pasti ada petugasnya ya yang untuk melakukan penginputan atau pengarsipan ini. Nah, ini ada berapa orang yang bisa melakukan ini dan usernya siapa aja dan sasarannya siapa aja? Jadi kalau untuk, karena kan dua bidang yang kita fokuskan sekarang itu persuratan dengan data guru dan pegawai. Untuk persuratan kita ada data pegawai khusus yang kita buat surat tugas untuk mengupload surat-surat yang masuk. Kalau suratnya berupa soft file kan gampang kita masukkan, tapi kalau suratnya berupa hard file kita harus scan dulu. Sekolah juga di setiap ruangan itu ada scan di kantor guru. Kantor kepala sekolah TU itu punya alat scanner, jadi tidak akan bermasalah untuk scanner. Kita scan, masukkan ke tempat yang khusus, jadi ada petugas khusus. Kemudian kalau untuk data guru dan pegawai itu kan drive-nya itu kebetulan awalnya itu ide saya, jadi waktu itu saya yang buat drive-nya, kemudian programnya kita buat, tapi tidak bisa bekerja sendiri. Kita punya kepala TU yang mengontrol untuk monitoring, karena monitoring untuk masuknya ini upload dari data guru dan pegawai. Jadi untuk data guru kita bagi 7 item. Jadi mulai dari pendidikan, kemudian ada ini kursus atau pelatihan yang mereka ikuti, kepangkatan. Jadi memang ada item-item yang harus mereka masukkan sesuai dengan drive yang kita kirimkan melalui melalui email masing-masing. Jadi memang saya bisa dibilang ini media ini memang sudah media untuk pengarsipan ini memang sudah dirancang sedemikian rupa untuk memudahkan kita dalam pengarsipan ya tentunya, Bu. Apalagi kan kalau yang kita tahu bahwa arsip itu kan selalu diupdating ya, Bu ya. Misalnya
untuk yang sudah mengikuti di pendidikan, diklat seperti itu kan sertifikatnya pasti atau Iya, betul kenaikan itu. pangkat dan lain-lain sebagainya itu harus terus di-updating ya, gitu ya. Oke, baik. Nah, ini tentu saja Bu, suatu inovasi nggak mungkin hari ini kepikiran besok langsung jadi. Betul. Nah, ini butuh berapa lama sampai ready untuk disiapkan? Jadi kalau ini rencana itu saya mulai dari tahun 2000 tuh sudah 2020 kita sudah mulai pikirkan apa-apa bagaimana bentuk dari drive yang nanti akan kita kelola untuk persuratan dengan arsip. Kalau rencananya awalnya terlalu banyak, makanya saya fokus dua itu. Saya juga pengen dulu arsip di bidang kurikulum dan kesiswaan, tapi kalau kurang fokus nanti hasilnya kurang maksimal. Makanya kita fokuskan persuratan dengan ini data guru dan pegawai, karena yang itu yang sering hilang ya, surat dengan data guru dan pegawai itu yang paling sering hilang. Kemudian kita sudah mulai tahun 2021 kita sudah mulai memprogramkan, kemudian kita sudah mulai masukkan surat-surat mencari kira-kira apa kendala atau kekurangan dari proses kegiatan persuratan itu. Nah, fix-nya mulai dari ini jalannya bagus, maksud saya fix-nya sudah mulai dari Juli tahun 2021. Juli Ya, 2021. Walaupun sebelum Juli Januari itu sudah mulai masuk data-datanya, cuman dari kontrol monitoringnya masih banyak guru yang dengan pegawai yang kurang masukkan data. Makanya perlu tim ya, saya tunjuk satu petugas untuk monitoring. Iya, betul sekali itu. Bagaimana keberlanjutan program kita nih, jangan sampai ada program tapi kosong kan, makanya dicek terus. Karena guru itu dengan TU itu pelatihan terus, Bu. Kemudian kalau ada orang-orang baru kita harus itu buat ini drive baru untuk mereka kita kirim, makanya selalu berkembang. Kalau kita menggunakan arsip manual itu akan kesulitan sekali ya. Apalagi kalau kantor kami itu maklumnya agak kecil, jadi kalau banyak sudah data guru penuh jadi itu kelebihan dari digitalisasi, kita menghemat ruang ya. Kemudian menghemat biaya, kan tidak perlu fotokopi, langsung yang asli kita scan, kita upload jadi itu. Kerja sama semua, jadi kita ada diseminasi ya, gimana keberlanjutan program, kendalanya apa, kemudian juga ada pengajuan, kira-kira awalnya ini ada pengaduan, Bu, kira-kira kalau drive-nya kita kirim, kalau awalnya kami kirim melalui WA itu. Betul. Nanti kurang aman, Bu, kalau kita kirim melalui WA. Kenapa tidak ini ada jalan keluar? Makanya itu kan yang namanya program itu terus berkembang. Kemudian kita pikirkan lebih baik melalui email, karena saya lihat dari kementerian juga mengirim kami melalui email. Jadi email pribadi kan lebih aman. Kecuali jadi data itu diketahui oleh pemilik dengan pengelola data, itu saja. Kalau orang-orang lain kan tidak bisa buka data itu. Nah, terkait dengan email tadi, artinya apakah cara kerja inovasi ini, apakah misalnya ke pegawai atau guru itu bisa langsung sendiri menyimpan atau perlu bantuan dari operatornya? Seperti apa ini mekanismenya? Makanya mekanisme saya katakan inovasi kami dari Simpek kemarin, setiap orang bisa menyimpan sendiri. Jadi dia buka drive-nya sendiri, dia mengupload sendiri. Saya punya pelatihan ini misalnya, dia scan sendiri, apalagi sekarang ya. Sekarang kan hampir kita tidak punya menerima hard file untuk hasil pelatihan, selalu dalam bentuk soft file. Jadi akan gampang sekali kita tarik, kita langsungkan masukkan ke drive kita masing-masing, tidak ada kendala. Di surat menyurat juga sebagian besar saya kira sudah tidak ada lagi surat yang bentuk hard file, jadi semuanya sudah soft file, dikirim ke WA, ke segala macam, ke email. Jadi memang petugasnya di sini, petugas operatornya bukan tugasnya untuk mengentry memasukkan data ya, tapi kita per orang yang bersangkutan bersangkutan langsung, tapi di sini tugasnya memonitoring atau misalnya menjadi media kalau seandainya sekolah butuh arsip-arsip dari pegawainya, seperti itu aja ya mungkin. Dan itu tidak sembarang orang kan, karena untuk keamanan tadi, jadi memang orang diberi tugas khusus. Betul. Jadi hanya orang yang bersangkutan diberi tugas khusus yang monitoringnya dengan pengguna itu sendiri. Karena kita tahu data-data pegawai itu cukup riskan kalau betul. Makanya awalnya tadi dikirim melalui WA ya, kita kirim melalui WA. Jadi kan kalau saya pikirannya tidak mungkin lah WA sekolah ya, tapi siapa tahu kan WA sekolah, WA grup. Nah, lebih baik kan kalau email, kalau dia menyebarkan emailnya sendiri bukan salah siapa-siapa, salah dirinya sendiri. Tanggung jawab dan passwordnya juga kan mereka pegang sendiri. Betul lah, makanya. Nah, kebetulan kemarin ada pendataan kepala sekolah, Ibu ya. Jadi kalau kebetulan datanya itu agak perlu dicepatkan daripada mereka ini buka
file dari Drive Google, saya kirim langsung karena kebetulan saya pegang HP, saya di perjalanan kan saya bisa kirim ini SK saya, kemudian pangkat terakhir itu kegunaan dari arsip digital. Iya, betul. Jadi sangat efisien kita menggunakannya. Jadi tidak ini juga keunggulannya ya Bu ya, karena punya di sistem digital ini dimanapun dan kapanpun kita bisa kirim tidak datanya. Batas tempat dan waktu malam pun kalau kita perlu kita kirimkan. Baik, nah ini terakhir ya Bu, tadi disampaikan bahwa diadakan sosialisasi tujuannya agar sekolah-sekolah lain bisa mereplikasi. Nah sampai sejauh ini kan udah 1 tahun ya, apakah sudah ada yang mereplikasi dari program ini? Ya kebetulan kemarin kita sudah sosialisasi di kegiatan MKKS, kemudian kita sosialisasi juga ke kepala dinas kabupaten ya. Jadi ada beberapa sekolah. Kalau untuk kabupaten memang agak susah karena kalau saya itu sifatnya di kabupaten itu orang per orang ya, teman kamu mau ikut deh program ini. Kalau MKKS itu alhamdulillah ada beberapa sekolah yang sudah mengikuti, mencontohkan walaupun mereka untuk mirip sekolah kami mereka belum datang, mereka baru bertanya via face to face lah dengan kita bagaimana programnya, bagaimana menggunakannya karena tiap sekolah kan punya operator. Operator itu biasanya IT-nya sudah bagus-bagus, jadi tidak perlu dijelaskan udah paham terinci, mereka sudah paham. Lebih pintar mereka kadang dari kita ya orang-orang muda itu. Ya ada beberapa sekolah kemarin ya, alhamdulillah. Jadi inovasi sekolah kami bisa dimanfaatkan oleh sekolah lain itu. Memang. Apalagi itu kita tidak terkendalakan keuangan kan, tidak ada program khusus. Kalau ada sekarang kan butuh mau memprogram, mau program mau bayar. Kadang sekolah apalagi zaman sekarang di daerah sekolah itu sering kesulitan dana. Nah kenapa tidak gunakan ini? Sekolah rata-rata sekolah punya WiFi kan, rata-rata guru punya data pribadi, kenapa tidak manfaatkan? Dari segi efisiensinya, efektivitasnya, kemudian dari bermacam manfaat yang bisa kita. Kalau virus saya kira karena bukan ini CPU sekolah dimanfaatkan dari Kemdikbud insya Allah aman ya. Jadi banyak hal yang ini tidak terkendala keterbatasan tempat, waktu, jadi banyak manfaatnya. Kemudian murah juga, tidak perlu fotokopi, simpen hilang gitu. Langsung ini scan, aslinya di scan atau kalau aslinya file tinggal kita masukkan. Jadi insya Allah banyak manfaat. Jadi memang itulah tujuan dari inovasi ya Bu ya. Inovasi adalah menjawab suatu permasalahan, bagaimana kita punya masalah ini yang tadi tidak efektif menjadi efektif, yang tadi tidak efisien menjadi efisien, dan tentu saja ini sangat membantu pihak sekolah dalam menjalankan aktivitas atau operasional sekolahnya. Apalagi di bidang kearsipan ya Bu ya. Saya bukan masalah sekolah SMA 5 sendiri, semua kantor pasti punya masalah sama arsip. Jadi memang ini suatu inovasi yang sangat baik sekali karena memang tadi sudah nggak ada biaya Bu ya, tapi karena sudah gratis dari Kemdikbud, kenapa tidak memanfaatkan yang gratis ya? Kalau ada yang tidak berbayar kenapa mau berbayar? Ya betul sekali. Oke baik Bu, ini inovasinya sangat luar biasa sekali. Tentu saja ini sangat bermanfaat juga ini informasinya karena yang sahabat inovasi tentu saja bisa memanfaatkan ini ya Bu ya, tentunya apalagi pihak-pihak sekolah tentunya. Kami membuka kesempatan bagi mereka yang mau bertanya. Untuk mengenal lebih jauh tentunya ya bagaimana proses pengarsipannya yang baik ya. Kalau sekedar arsip-arsip saja tidak ada ini bentuk yang spesifik misalnya ada. Kalau kami sudah menyediakan operasional prosedurnya, bagaimana SOP-nya ya. Ada SOP-nya sehingga mungkin mau dipelajari ya silakan sekolah SMA 5 dengan keterbatasan kami terbuka menerima siapapun di SMA 5. Baik. Nanti di channel YouTube kami juga bisa, silakan memberikan komentarnya, nanti mungkin Bu Nur akan langsung menjawab di kolom komentar itu sendiri ya Bu ya. Baik. Nah, ini Bu terakhir, jika ingin ada yang ingin disampaikan mungkin dengan tim-tim inovasinya, tentu saja yang mendukung Ibu selama dalam proses pembuatan inovasi ini. Jadi mungkin yang pertama terima kasih kepada Kepala Dinas ya, karena Pak Kadis selalu memberikan motivasi ke sekolah-sekolah untuk melakukan inovasi dari semua bidang. Kemudian terima kasih juga Bapak Gubernur karena selalu memberikan motivasi juga, karena kebetulan kemarin Pak Gubernur juga datang ke MUBA
menyatakan ibda binafsi, kalau mau kita dituruti mulai dari diri sendiri. Makanya kami sebagai pemimpin sekolah ya, walaupun mungkin dianggap orang kecil pemimpin sekolah, di sekolah selalu memotivasi guru-guru kami untuk melakukan inovasi di segala bidang, baik pembelajaran maupun pengarsipan, karena sekarang kita fokus di pengarsipan. Terima kasih sebesar-besarnya juga kepada warga sekolah, terutama guru kami, pegawai yang bekerja semaksimal mungkin dengan keterbatasan yang ada di sekolah kami. Sekolah kami itu memang sangat terbatas, Bu. Makanya kami perlu inovasi yang perlu kita gerakkan di program itu di sekolah itu, karena sarananya terbatas. Kami berusaha meningkatkan program ya. Jadi itu yang bisa kami kembangkan. Terima kasih kepada rekan-rekan, karena dengan kondisi yang ada kita masih bisa sejajar ya, walaupun mungkin tidak sebagus sekolah lain, kita masih bisa sejajar dengan sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan misalnya, untuk mengembangkan sekolah kita, untuk meningkatkan inovasi sekolah, sehingga tujuan kita supaya anak didik kita berkembang, visi sekolah kita tercapai, visi gubernur juga tercapai, lebih tingginya lagi visi Kemdikbudristek tercapai. Maka kita harus tetap melakukan inovasi untuk diri kita sendiri dan untuk orang-orang yang berada di sekitar kita. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang mungkin dalam pembicaraan kami ada yang kurang berkenan, kami juga mohon maaf kepada Ibu, pembawa acara atau rekan-rekan di sini. Baik Ibu, sepertinya perbincangan kita harus selesai sampai di sini, Bu. Mungkin di lain waktu ya, Bu ya, kita punya kesempatan lagi. Tentu saja kami tetap menunggu kehadiran Ibu. Tentu saja sahabat inovasi pun menunggu inovasi-inovasi terbaru dari Ibu. Insya Allah kita ada beberapa inovasi lagi yang mungkin nanti akan kita sosialisasikan ke rekan-rekan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kan kita tidak bisa memberi uang, kita bisa memberi ilmu, karena memberikan ilmu itu bermanfaat. Hidup dan mati tetap kita bermanfaat untuk pengembangan ilmu. Baik Ibu, terima kasih atas kehadirannya di podcast kita kali ini ya. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Nur ini menjadi suatu hal yang sangat bermanfaat. Tentu saja baik sahabat inovasi, setidaknya ini menjadikan motivasi buat sahabat kita untuk terus berinovasi tentunya. Baik sahabat inovasi, demikianlah perbincangan kami dengan narasumber kita yang sangat inovatif tentunya. Nah, ikuti terus podcast kita. Tentu saja sahabat inovasi tetap terus untuk berinovasi dengan jurus 4S kita. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi. Salam inovasi.